Salam jemaat terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa lagi dalam Renungan Light of Revival hari ini. Kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 29 dan 30. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku." Memandang pada anak Allah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam bacaan kita ayat 29 dan ayat 30 ini merupakan inti daripada pemberitaan Yohanes. Ketika dia melihat Yesus, dia lalu berseru, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Kemudian di bagian firman Tuhan yang lain, Yohanes lalu mengatakan, "Bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat." Ini merupakan pusat daripada pemberitaan Yohanes Pembaptis. Dia berbicara tentang Yesus sebagai anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Saudara terkasih, dalam pemberitaannya, Yohanes tidak mengajak orang banyak untuk melihat kepada dirinya, tetapi dia mengajak orang-orang yang datang kepadanya untuk melihat kepada satu pribadi yang utama, yakni Yesus Kristus sebagai anak domba Allah yang dapat menghapus dosa umat manusia. Di dalam bacaan kita ayat 29, Yohanes berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Ini yang dimaksudkan oleh Yohanes adalah apa yang akan Yesus lakukan sebagai misinya ketika dia datang ke dalam dunia, di mana pada saatnya dia akan naik ke atas kayu salib sebagai domba Paskah yang dikorbankan supaya dapat menebus dosa manusia. Ya, Yesus Kristus adalah anak domba Allah. Dia telah mati di atas kayu salib untuk menanggung dosa manusia, supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Sehingga Paulus mengatakan di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 21, "Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah." Ya, dia rela untuk menanggung hukuman dosa itu supaya kita dapat diselamatkan. Itulah sebabnya ketika Yohanes melihat dia, Yohanes lalu berseru, "Lihatlah kepada anak domba yang menghapus dosa dunia." Saudara, kita ada di minggu Prapaskah. Beberapa hari ke depan kita akan memperingati kematian Kristus, tepatnya di Jumat Agung. Ingatlah saudara, bahwa dia yang terpaku di salib adalah anak domba Allah yang rela menyerahkan dirinya bagi saya dan saudara, sehingga kita memperoleh keselamatan ketika kita percaya kepada dia. Karena itu kita menerima janjinya. Kita yang sudah percaya kepada dia, kita bukan saja diberikan hidup yang kekal, tapi kita juga diberikan tanggung jawab yang sama, yaitu supaya kita dapat memberitakan tentang kabar baik, tentang keselamatan yang telah Kristus kerjakan bagi orang-orang di luar sana. Saudara, hari ini kita melihat begitu banyak orang di luar sana sementara berjalan menuju kepada kebinasaan. Dan tugas kita adalah kita perlu memberitakan tentang Kristus yang telah mati sebagai anak domba Paskah itu, supaya kita dapat selamat. Namun bagi saudara yang hingga hari ini belum sungguh-sungguh memiliki Kristus sebagai juru selamat, saya mau katakan begini saudara, hidup yang saudara jalani adalah sebuah misteri di mana saudara tidak pernah tahu kapan hidupmu akan berakhir. Jika saat itu tiba dan saudara belum memiliki keselamatan kekal atau memiliki sang juru selamat sebagai pribadi yang dapat menyelamatkan saudara, maka ingatlah, nasib kekal yang saudara akan terima adalah kebinasaan. Pilihan ada di tangan saudara. Hari ini, jika saudara diberikan kesempatan, maukah saudara percaya kepada dia satu-satunya anak Allah yang Allah berikan supaya melalui dia kita dapat diselamatkan? Maukah saudara menerima dia? Kiranya Tuhan memberkati kita.
Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur bahwa di dalam memperingati kematian Kristus, kami bukan hanya memperingati sebagai satu rutinitas, tapi kami sadar dan kami mau mengarahkan pandangan kami untuk fokus kepada anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang menguatkan kami. Di dalam nama Yesus. Amin. Saudara terkasih, mari terus jadikan firman Tuhan sebagai pelita dan terang di sepanjang hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.